Jadi dunia ini punya level, mulai dari istiwa. Istiwa Allah itu adalah istila. Sudah itu langit dunia, langit yang ketujuh, sampai ke bumi, masuk ke tanah. Jadi terakhir awak nanti di dalam tanah. Setuju tak setuju, dan awak pasti masuk. Tinggal menunggu hari H. Jangan sampai lupa bahwa akhir perjuangan hidup itu adalah berada di alam tanah. Upaya kita, kuburan kita itu luas dan hidup tenang di dalamnya. Kita bahagia. Walaupun tak punya HP dan tak bisa main laptop, kita bahagia di dalam alam kubur. Orang banyak tak yakin, Pak, bahwa azab kubur itu ada. Khawarij, bahkan pada dunia intelektual hari ini, jadi enggak semua orang yakin dengan azab kubur. Bapak mau yakin, mau tidak, itu terpulang kepada hidayah Allah. Yang saya yakin bahwa azab kubur itu ada. Apa sebabnya orang tak yakin azab kubur itu ada? Jadi logika awak ko, Bapak, otak kita ini digunakan untuk mencari sebuah kebenaran, hanya sifatnya membantu. Maka ada yang tak terjangkau oleh otak, maka dipulangkan kepada batin kita, al-qalbu, al-iman. Kenapa subuh itu 2 rakaat? Tak tahu kita sebabnya, Pak. Wallahu a'lam. Kalau khamar tak boleh diminum, itu otak kita langsung nyambung bahwa menghilangkan akal, membahayakan manusia. Tapi ada yang tak mampu otak ini mengolahnya, dipulangkan kepada iman. Terlalu mengandalkan otak sehingga tak yakin azab kubur itu ada. Apa sebabnya? Apa gali kubur? Enggak ada ngapa-ngapain orang dalam, Pak. Begini aja. Makanya enggak yakin ya. Enggak ada azab kubur itu katanya. Azab kubur itu banyak disampaikan oleh Nabi. Disampaikan oleh Nabi. Al-qabru walu manzil. Kubur itu awal tempat kita tinggal. Man naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat nanti di dalam kubur, maka yang kemudiannya insya-Allah mudah. Menunjukkan bahwa ada tantangan di alam kubur. Di dalam hadis Nabi juga dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ketika awak berada di alam kubur, maka tulang ini, Pak, bumi ini doikun, disempitkan oleh Allah. Fatahtalib fihi adra'. Aku disempitkan bumi, maka tulangku basilang, Pak. Bahasa awak itu balipik. Begitu azabnya di alam kubur. Tapi ketika dilihat, tidak ada ketemu, kata. Makanya bapaknya tidak yakin bahwa azab kubur itu ada. Apa yang dikatakan azab? Kullu syakkin yusibu al-jasad wa yu'allimu. Setiap sesuatu yang tiba ke badan, kemudian sakit awak, kemudian wanaha, pasti awak merawung, kata orang Minang, kesakitan, memakik-makik, onde sakit, akan itu, Pak. Seperti sakit gigi, aduh, ini enggak ada orang meninggal dunia yang semacam itu. Maka dia mengatakan azab kubur itu enggak ada. Enggak ada katanya. Apa sebabnya? Dia melihat dengan mata telanjang, dengan akal logika yang ada, sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa azab kubur itu tidak ada. Sekarang Bapak Ibu pulang ke awak, kalau hanya mengandalkan logika, maka tak tampak azab kubur itu ada. Maka dipulangkan kepada keimanan. Saya yakin azab kubur itu ada. Apa kata Nabi? Laulah ala tadafanu, kata Nabi. Kalau bukanlah kerana manusia ini dikubur,
Kalau di dunia ditampakkan manusia kau pak, tidak dikuburkan, diazab di dunia, maka kata Nabi, la da'autullaha, maka saya meminta kepada Allah, ayyusmi'akum, diperagahkan kepada kamu, ma'asma' min azabil qabr, apa yang aku dengar dari azab kubur. Dia tahu orang di azab kubur. Itu hebatnya Nabi itu pak. Nabi itu melihat ke depan, ke belakang nampak. Lihat doa model itu pak. Nabi itu mandang ke depan, ke belakang nampak dia. Itu uniknya Nabi. Kalau kita buka saksiatun Nabi, itu keunikannya. Dia tahu apa yang ada dalam kubur itu, tahu dia. Ketika sembahyang asar, Nabi menghadap ke depan. Jadi jemaah di belakang ada yang mungkin entah guyonan atau meleceh-lecehkan posisi sembahyang. Kata Nabi, "Oi, kalian sangko ambo tak tahu apa yang di belakang ambo," katanya. Jadi nampak beliau ke belakang pak. Itu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melewati kuburan, ontah beliau langsung memberontak. Tali apa itu, kendali itu langsung dipegang Nabi. Ada apa gerangan wahai baginda Rasul? Diam sebentar. Ini sedang mendengar ada orang diazab di alam kubur. Jadi Nabi tahu pak. Dari ungkapan Nabi tadi itu menunjukkan bahawa azab kubur itu memang tidak dilihatkan. Kata Nabi, matinya orang yang mukmin itu bagaikan kambing dikupas kulitnya hidup-hidup. Saya sering pak mentalkin orang yang mau meninggal, ya. Enggak ada dia berteriak pak. Paling-paling gini aja dia. Enggak pernah dia merasa sakit, tak tampak. Itu disembunyikan Allah. Ada dua sebab. Satu, sengaja disembunyikan. Kalau dilihatkan Allah, maka sudah yakin manusia ini tobat semua. Tobat. Dia meminta ikhtiar kita. Ia le yakin awak dengan Allah pun tak. Itu pak. Itu kasarnya. Sengaja disembunyikan. Ia yakin awak tak. Yakinkah kita bahawa azab kubur itu ada? Nah. Yang kedua, kenapa disembunyikan? Tadi kan untuk keimanan. Yang kedua, sengaja disembunyikan. Kalau dilihatkan Allah azab kubur ke apa? Goncang dunia ke pak? Dunia ini goncang. Mungkin pakai manusia saja pak. Teriak manusia, walau syi'na la ataina kullu nafsin. Kalau Allah hendak menunjuki awak apa-apa, ndak ada kafirnya, tak ada pak. Mukmin semua. Tapi kan beda dia pak. Allah hendak membagi-bagi mana yang beriman, mana yang tidak. Ya. Itu sebabnya sengaja disembunyikan. Apakah kita diazab di alam kubur itu pakai jasadkah atau roh saja? Rohkah atau jasad? Cuman begini Pak. Roh ini nanti Pak begitu keluar, ada dua bentuknya Pak. Ketika dicabut, ada yang baunya busuk Pak. Busuk. Ada yang harum. Siapa nanti yang roh kita ni keluar bau busuk Pak? Ketika roh tu dicabut, pernahkah kita ketika awak dulu, ketika kita mentalkin jenazah orang, ketika menghadang sakaratul maut, maksudnya pernahkah kita tutup hidung? Kan enggak ada Pak. Itu pun disembunyikan Allah. Itu disembunyikan Allah. Tandanya Pak, azab kubur itu disembunyikan Allah, bukan dilihatkan. Ada yang bau busuk, roh itu diangkat. Ada yang harum Pak. Siapa di antara kita, wallahu a'lam.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kerangkah ini Pak Bapak tidak penting bagi Allah Pak. Saya ada semacam begini Pak, aglabiyatu zoniyah, dugaan terkuat. Yang diazab tu kedua-duanya, media yang dipakaikan Allah di alam kubur adalah ruh. Tu makanya Pak Bapak, ketika kita bongkar kuburan tu Pak, dia diam saja Pak. Kan enggak ngapain-ngapain dia. Jadi kalau saya aklabiyatu zoniyah, dugaan terkuat bapak-bapak, sebab ini gaib, kemungkinan roh itu yang diazab, jasad merasakan. Ini kemungkinan Pak ya, wallahu alam. Apa yang saya sampaikan ini, kalau salah ya Allah ampunkan saya. Kita kan hendak mencoba menyadarkan diri kita Pak, bukan mengingkari, untuk lebih meyakinkan bahawa apa yang disampaikan Nabi itu bukan bohong. Cuman kalau kita berandai-andai juga dengan logika ini, kemungkinan Pak, yang diazab roh tapi jasad merasakan. Mana contohnya Ustaz? Istilah Buya Hamka, alam tak kambang menjadi guru. Di kampung kami itu dulu Pak, kalau ada orang sakit gigi Pak, sakit gigi, dulu kan dokternya kan tak banyak Pak. Ada yang ahli mengobati gigi Pak. Saya yang melihat Pak. Caranya begini Pak, diambil serai itu Pak, serai yang bikin gulai itu, dipegangnya sama bapak tu. Entah apa yang dia baca, wallahu alam. Tu tak penting dulu. Yang penting ininya Pak. Dia baca, tanya, yang mana yang sakit? Sebelah kanan. Ditokoknya pakai pisau Pak. Tokok apa pisau? Ini kan aneh Pak, tapi faktanya Pak, tokok pakai pisau tu. Sekarang sakit enggak sebelah kanan? Enggak. Sebelah kiri sakit. Pindah ke sebelah kiri Pak. Tahu dia Pak, yang dipukul ini serai ini Pak. Tapi bisa dia memindahkan sakit gigi dari kanan ke kiri. Dah. Pegang sebelah kiri ya. Kita coba buang lagi penyakitnya. Ditokok sekali lagi, tum katanya. Masih sakit? Enggak. Enggak sakit Pak. Enggak aneh tu Pak. Itu sepele tu Pak manusia. Sakit tu kan tak nampak Pak. Tak nampak. Kan sepele tu Pak. Apa susahnya bagi Allah Pak? Roh lah di badan Pak. Roh ini di badan. Dalam hadis tu kan Pak Bapak, yang dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu Pak, setelah roh awak kau diangkat Pak, dibawa ke atas langit, dicek ulang dulu Pak, direview dulu sampai ke hadapan Allah. Kata Allah, engkau catat nanti rohnya di mana diletakkan. Ini Kasmidin ya. Saya berada di alam kubur. Sudah dipindahkan ke alam kubur. Roh dibawa ke atas. Lai pernah nampak roh tu naik Pak? Tak pernah nampak Pak. Jadi kalau kita mengaji Nur Muhammad tu Pak, nanti sangat identik dengan kajian roh itu Pak. Jadi bawa mana yang bau, malaikat langit itu menghalang-halangi sampai ke atas Pak. Ada yang tak sampai, tak usahlah bawa ke atas, biar malu. Istilahnya bikin malu kan, buang aja lah. Ada yang terapung-apung di dunia, di langit dunia, ada yang dibawa. Setelah diproses ke atas, turun ke bawah lagi. Itu dalam hadis ni Pak. Bukalah kitab Tanbihul Ghafilin, coba baca 3 halaman penjelasannya. Baru masuk ke kita lagi. Sampai di badan. Di dalam kubur tu kita hidup lagi. Tapi ketika awak bongkar mayat tu Pak, tak pernah kita duduk Pak. Tak pernah duduk. Itu tandanya bahwa digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digaibkan. Ma rabbuka.
Wa ma dinuka, kalau dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu 3 tanya. Siapa Tuhan kamu? Apa agamamu? Apa yang kamu kenal dengan seseorang yang bernama Muhammad? Ini jawaban ini Pak, tak bisa dihafal ni Pak. Gampang tu Ustaz Tigo. Saya aja dulu tes PNS 100 pertanyaan bisa jawabnya. Ini 3 tak bisa. Gampang. Lidah sudah talipek Pak, dilipat Allah. Tak bisa Pak. Yang membantu keimanan. Disitulah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mampukah kita menjawab atau tidak? Kalau tidak mampu, inilah konsekuensi yang kita hadapi Pak. Ada yang dilipat sama bumi, tulang rusuknya remuk, patah-patah, tapi tak tampak Pak. Tak tampak sama kita. Makanya Pak ibu-ibu pulangkan saja kepada Allah, yakinlah. Yakinlah bahwa azab kubur itu ada. Cuman digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala.